Halo Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang kasih Tuhan, hari ini kita berjumpa kembali. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih karena Tuhan senantiasa menolong kami, Tuhan senantiasa menguatkan kami, Tuhan senantiasa mendampingi kami dimanapun kami berada. Tuhan selalu menolong kami untuk menjalankan setiap aktivitas kami. Jika sebentar kami akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, kiranya Tuhan membuka hati dan pikiran kami, supaya kami dapat melihat betapa besar kasih Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan, sehingga kami dapat melaksanakan di dalam kehidupan kami sehari-hari dengan terus memancarkan kasih Tuhan di dalam setiap pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada hari ini berdasarkan 1 Samuel pasal 23. 1 Samuel pasal 23 ayat yang ke-14 hingga ayat yang ke-18. 1 Samuel pasal 23 ayat yang ke-14 hingga ayat yang ke-18 yang berbunyi demikian. Maka Daud tinggal di padang gurun di tempat-tempat perlindungan. Ia tinggal di pegunungan di padang gurun Sif. Dan selama waktu itu Saul mencari dia. Tetapi Allah tidak menyerahkan dia ke dalam tangannya. Daud takut karena Saul telah keluar dengan maksud mencabut nyawanya. Ketika Daud ada di padang gurun Sif di Koresa, maka bersiaplah Yonatan anak Saul, lalu pergi kepada Daud di Koresa. Ia menguatkan kepercayaan Daud kepada Allah dan berkata kepadanya, "Janganlah takut, sebab tangan ayahku Saul tidak akan menangkap engkau. Engkau akan menjadi raja atas Israel. Dan aku akan menjadi orang kedua di bawahmu. Juga ayahku Saul telah mengetahui yang demikian itu." Kemudian kedua orang itu mengikat perjanjian di hadapan Tuhan. Dan Daud tinggal di Koresa. Tetapi Yonatan pulang ke rumahnya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Yang berbahagia adalah setiap dari kita yang mendengarkan, merenungkan, memelihara, dan melaksanakan di tengah kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Abraham Lincoln pernah berkata, hampir setiap manusia bisa menghadapi kesulitan, bisa bertahan di tengah kesulitan. Tetapi jika ingin menguji karakter seseorang, berilah kepadanya kekuasaan. Jadi kita tidak bisa menguji karakter seseorang dengan memberikannya kesulitan. Karena memang manusia itu, hampir seluruh manusia itu bisa bertahan, bahkan menghadapi kesulitan di dalam kehidupannya. Tetapi kalau mau sungguh-sungguh menguji karakter seseorang, maka justru yang harus diberikan adalah kekuatan. Karena kekuatan itu lebih mudah menerimanya daripada melepaskannya. Kekuasaan, bukan kekuatan, kekuasaan. Jadi ketika kekuasaan itu diberikan, ya kekuatan dan kekuasaan ya, karena power kan, kekuasaan ya kekuatan. Ketika itu diberikan, mungkin ada orang yang jangan saya, orang lain dulu, saya belum siap dan lain-lain. Tapi ketika nanti terpilih benar-benar, ya sudah pokoknya harus kamu yang memegang jabatan, kamu harus berkuasa, kamu diberikan kekuatan untuk memimpin misalnya begitu. Awalnya menolak-nolak, tapi lama-lama ya sudah, Allah aku saja. Nah, ketika orang itu menerima, ya mungkin susah gitu nerimanya, tapi kadangkala lebih susah melepaskannya karena sudah terbiasa. Nah, ini yang barusan kita renungkan perkara Saul. Kita tahu bersama bahwa Raja Saul sudah ditolak oleh Tuhan. Dan penolakan itu juga sudah disampaikan kepada Samuel, disampaikan oleh Samuel. Jadi Tuhan memberitahukan Samuel, Samuel memberitahukan kepada Saul bahwa Tuhan sudah menolak Saul sebagai raja karena segala ketidaktaatannya, ketidaksetiaannya kepada Tuhan. Tuhan sudah menolak Saul dan Tuhan sudah mempersiapkan orang baru, yaitu Daud. Dan Saul sendiri sudah melihat bahwa Daud itu punya kompeten, dia diberkati oleh Tuhan, dia ditolong oleh Tuhan. Jadi dia sudah menyaksikan sendiri gitu. Maka dari itu Saul yang tidak mau melepaskan kekuasaannya, Saul yang tidak mau melepaskan jabatannya sebagai raja, ingin membunuh Daud itu. Nah, tetapi Tuhan tidak mau menyerahkan nyawa Daud kepada Saul. Bahkan juga Yonatan, anak Saul sendiri itu menolong Daud. Jadi mereka bekerja sama. Ini agak unik ya, maksudnya pertama Yonatan itu kok malah menolong Daud. Padahal Saul adalah
ayahnya. Lalu yang kedua, kan kalau kerajaan itu biasanya turun-temurun kan, ya bahkan di Israel juga iya, nanti kan Daud, lalu Salomo, lalu anak-anaknya, kan memang kerajaan itu turun-temurun. Sebenarnya kalau Yonatan nggak usah menolong Daud, kan dia akan bisa jadi the next gitu kan, ya nggak tahu ya, tapi memang dalam keluarga kan pelik, yang nggak harus anak keberapa, tapi kan ada kemungkinan gitu, karena kalau masih anak kan ya ada kemungkinan, ya daripada diberikan kepada orang lain begitu kan. Nah, tapi ini berarti sungguh-sungguh nih bahwa memang bahkan si Saul juga sudah tahu bahwa ya Daud itu akan menjadi raja. Nah, jadi Tuhan sudah menolak Saul dan sudah menetapkan Daud yang akan menjadi raja, dan Saul sendiri tahu gitu bahwa Daud nanti itu akan menjadi raja untuk menggantikannya. Tetapi persoalannya adalah Saul tidak bisa berhenti di situ. Persoalannya itu bukan ketika Tuhan menolak Saul, bukan ketika ada orang lain, ketika maksudnya ada Daud dan lain, bukan itu persoalannya. Persoalannya adalah ketika Saul tidak mau berhenti. Sebenarnya kan ada skenario lain yang bisa terjadi, misalnya ketika Samuel memberitahukan kepada Saul bahwa Tuhan sudah menolaknya, kaget, sedih, ingin mengubah diri, tapi kemudian walaupun sudah berubah juga Tuhan tetap menolak, ya sudah gitu. Karena dari awal kekuasaan itu diberikan kepadanya. Bukan kekuasaan itu diusahakan olehnya, enggak, kekuasaan itu diberikan olehnya. Diberikan kepada Saul. Jadi itu bukan yang ia peroleh, bukan yang ia perjuangkan. Tuhan yang memperjuangkan bangsa Israel, Tuhan yang mengupayakan supaya bangsa Israel keluar dari Mesir, bukan Saul. Tuhan memberikan kekuasaan itu kepada Saul. Dan kali ini Tuhan mengambilnya, memindahkannya kepada orang lain. Yang Tuhan anggap sudah waktunya orang lain. Sudah waktunya Saul berhenti. Tapi Saul tidak bisa berhenti. Ia tidak mau untuk berhenti. Dia bahkan mau membunuh Daud yang akan menggantikannya. Nah, ini menjadi refleksi bagi kita bersama-sama. Memulai itu seringkali susah, tapi berhenti itu juga membutuhkan keberanian. Kan memulai usaha itu kan susah ya. Jadi Bapak Ibu yang mungkin wira swasta itu, memulai usaha itu susah, butuh perjuangan, butuh perhitungan, butuh keberanian, butuh relasi, pokoknya banyak sekali. Makanya ada orang banyak yang ingin, tapi tidak banyak yang benar-benar melakukan. Jadi banyak nih ingin kaya, terus daripada aku kerja di perusahaan atau pekerja kantoran, kayaknya lebih enak kalau aku berwirausaha gitu. Banyak orang yang ingin gitu. Apalagi lihat para wirausahawati yang sukses gitu kan. Kayaknya enak nih kalau buka toko, bukanya ya sebisanya, kalau pas nggak bisa ya tutup gitu kan. Ya, bosnya aku sendiri gitu. Mungkin banyak yang kepikiran begitu, tapi kan susah gitu kan. Ya kok modalnya nggak ada, kemampuannya nggak ada dan lain-lain. Nah, memulai itu memang seringkali susah, tapi berhenti juga nggak kalah susahnya. Kayak misalnya orang yang ini, saya contohnya berbisnis terus ya. Jadi ketika orang berbisnis sudah kelihatan nih, ini kayaknya habis ini akan rugi, tapi dipaksakan terus. Ya aku kan tetap harus berjuang sampai akhir, tapi nggak pernah ketemu akhirnya. Dipaksakan terus sampai akhirnya rugi yang habis-habisan seperti itu. Nah, ini mengingatkan kita untuk tahu kapan waktu untuk berhenti dan untuk mau berhenti. Terutama ketika ada jabatan, ada kekuasaan yang diberikan kepada kita, kalau berhenti ya berhenti, kalau selesai ya selesai. Jadilah orang-orang yang berani memulai tetapi juga berani berhenti ketika waktunya memang harus berhenti. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang kasih Tuhan, berusaha, berjuang, melakukan yang terbaik adalah hal yang luar biasa. Tapi ketika Tuhan bilang berhenti, maka kita harus berani untuk taat. Harus berani untuk mendengar Tuhan, harus berani untuk melepaskan segala ego untuk berhenti. Oke, saya berhenti. Oke, sudah cukup. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Tuhan senantiasa menjaga kami, Tuhan senantiasa menuntun tangan kami dalam setiap kami menjalani kehidupan kami. Dan pada hari ini bersama-sama dengan seluruh umat Tuhan, bersama-sama dengan seluruh rakyat Indonesia, dengan seluruh manusia di muka bumi ini, kami masih bergumul tentang COVID-19.
bahkan tentang segala sesuatu yang harus dihadapi karena COVID-19 dan segala kecemasan dan kegelisahan yang menaunginya. Kiranya Tuhan menolong kami semua supaya kami dapat menghadapi COVID-19 ini dengan penuh keberanian bersama dengan Tuhan. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang mengalami sakit penyakit di tubuhnya karena COVID-19, yang harus dirawat di rumah sakit maupun harus isolasi mandiri di rumah. Kiranya Tuhan menolong mereka, Tuhan berikan pemulihan kepada mereka beserta kekuatan serta kedamaian, supaya mereka dapat terus mengandalkan Tuhan dan percaya bahwa Tuhan pasti menolong mereka. Dan bagi keluarga-keluarga yang sedang mengalami ketakutan dan kegelisahan karena ada yang kerabatnya yang terkena COVID, kiranya Tuhan menguatkan hati mereka, Tuhan memberikan penghiburan di hati mereka. Dan bagi mereka yang masih berjuang karena kehilangan pekerjaannya, karena kesulitan karena COVID-19, kiranya Tuhan yang terus menuntun dan menolong mereka. Dan seluruh kehidupan kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus, dan kiranya Tuhan menolong membimbing kami supaya setiap langkah kami, setiap perjalanan kami semuanya sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu, demikian yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa kita harus tahu waktunya berhenti kapan, waktunya stop kapan. Misalnya kita harus tahu nih waktunya berhenti dulu ibadah komunalnya, kita online dulu. Kita juga harus tahu nih, oh ini berita hoax ini cukup berhenti di saya, nggak usah saya lanjutkan. Oh ini sudah saatnya saya berhenti di tengah konflik ini. Jadi Bapak Ibu, ya kalau waktunya berhenti, ya berhenti. Ya, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Semoga Tuhan menyertai dalam setiap langkah Bapak Ibu apapun yang sedang diperjuangkan. Dan mari tetap bersama-sama taati protokol kesehatan. Jangan lupa cuci tangan, jangan lupa pakai masker, bahkan masker ganda kalau memang diperlukan. Dan jangan lupa selalu menjaga kebersihan. Dan untuk Bapak Ibu yang merasa bahwa COVID itu nggak apa-apa dan lain-lain, ya itu adalah kebebasan. Hanya mari menghargai gitu. Ketika ada orang yang ya misalnya kayak saya ya, saya percaya bahwa COVID itu ada, ya mari saling menghargai gitu kan ya. Yang usahlah kemudian nggak pakai masker kemana-mana karena yang lain yang menjadi nggak enak gitu. Jadi ya mari kita sama-sama lah berjuang di tengah pandemi ini. Ya, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.